Halo semuanya, kembali lagi di Bego Teknologi, tapi bukan di hari Selasa, tapi ada di hari Kamis. Hari Kamis. Jadi kalau yang mantengin komunitas kemarin ternyata. Ntar dulu, Ger. Oh, belum. Gue mau minta maaf nih, kenapa bisa jadi hari Kamis? Oh iya. Sebenarnya tuh gue kemarin sakit. Cuy. Iya, tadi gue mau ngomong itu sebenarnya. Ya, kan harus dari gue. Oh dong. iya, dari Jadi gue hari. kemarin sakit, jadi kita nggak bisa tayangin Bego Teknologi hari Selasa. Oh iya. Kalian tahu kenapa? Gue sakit. Gue itu sakit dari hari Rabu. Setelah gue tahu harga Realme. Setelah tahu harga Realme tidak masuk di akal, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi beneran gue sakit ya. Iya. Bukan karena Realme, tapi gue beneran sakit. Jadi ini beneran ketunda. Dan pas banget nih, Iya. ada event Apple ya. Tapi bakal kita bahas nanti. Iya. Cuman kita mendapatkan info menarik juga nih dari Mas Gary tentang informasi baru dari Xiaomi. Apa itu, Ger? Iya, jadi kemarin gue berkesempatan untuk ke acara Xiaomi lah. Oh my God. Lumayan kan, di situ banyak julid-julid, tapi ada infonya juga. Apa tuh? Gitu. Ternyata sudah bisa dipastikan ya. Untuk dalam waktu dekat itu antara Februari dan Maret tuh sudah ada 2 device sebenarnya. Oh, dari Xiaomi ya? Iya, dari Xiaomi. Sebenarnya udah ada Discord ya, makanya join Discord. Nah. sekalian kali kita. Oh, boleh. Sekalian kita bilang Discord kita itu sekarang sudah ada leaker loh. Gila loh. Jadi bener-bener. Jadi sekalian jualan Discord aja nih, silakan lu join Discord kita dan kita tuh bebasin semua, kayak nggak ada rules yang repot. Iya, jadi nih teman-teman nih kalau mau diskusi, mau naruh informasi, ada link baru langsung aja cek link di deskripsi kita, join Discord nyantai kita karena di situ udah kita kasih tempat buat kalian ngobrol bareng teman-temannya. Kita di sini tadi udah bilang ada salah satu leaker yang terupdate juga Iya, update dan banget kita ya. udah mulai ini ya, aktif sama forum-forum yang ada di Discord kita. Iya gitu, dan kita balik lagi tadi, pokoknya tidak ada rules yang benar-benar Betul, yang penting jangan cari masalah aja. Iya, jangan masalah yang gimana-gimana lah ya, gitu. Iya. Jadi setelah Discord kemarin, gue udah ngepost soal Xiaomi 2023 ya. Selain kayaknya mereka udah mulai ke arah IoT. Ya. Cuman yang paling menarik adalah Note 12 dan X5 sudah dipastikan datang tahun ini, bahkan waktu dekat. Gila lo di. Siapa duluan yang datang, Ger? Redmi Note dulu. Oke, ini menarik banget. Iya, nih. Redmi Note 12 ini kayaknya ada 3 varian gitu. Yang Note biasa, Note 12 biasa, yang Pro Plus sama yang Pro aja. Sama Pro aja gitu. Iya. Di sini tuh yang gua agak kaget adalah ternyata udah ada musim baru nih. Apa tuh Nggak musim? jualan Antutu, nggak jualan benchmark lagi. Jualan apa? Jualan PWM. Sama seperti Realme, guys. sama seperti taman yang kemarin. Iya. Tapi ini lebih dikit lah. Ini PWM ini 1920 Hz ya. Ya. Ya kita nggak bakal bahas itu lah. Itu Ya. akan ada satu konten sendiri yang dimana saya akan ngata-ngatain nggak. Tahan dulu. Sabar. Karena Redmi Note 12 ini beneran menarik loh. Lu bisa lihat di sini kayak misalnya dia udah pakai AMOLED ya. Yeah. Udah pakai AMOLED dan udah dipastikan 5G lah gitu. Betul. Dan speknya di mana adalah orang-orang yang mau penasaran sama Snapdragon 4 Gen 1. Ya. Nah, ini bisa lu tungguin tuh Redmi Note 12. Oh, jadi ini bakalan beneran masuk Indo ya, 4 Gen 1 ini. Iya, 4 Gen 1 walaupun nggak tahu juga ya Iya. gitu. Ini kan kayak masih ini lik-lik lah. Nah, untuk yang Pro sama Pro Plus-nya di sini speknya sudah pakai 1080. Wah. Bukan 920. Ya ini dia nih Iya, sebenarnya yang iya. gua harapin ya, walaupun bukan kayak pemangkasan ini, maksud gue lebih ikhlas kayak line up itu di-cut-cutin. Maksudnya nggak semua masuk, yang penting speknya itu nggak berbeda daripada globalnya. Oh iya. Lebih iya, baik itu. kayak gitu, Itu karena juga ya tuh. itu yang terjadi saat ini gitu ya. Jadi yang selama ini jadi kan pasti ada beberapa line up nggak masuk, yang masuk ini gitu. Ya dibanding dikatin lagi kan, mending ini aja udah. Cuman gue agak masalah walaupun bagus ya. Ya. Sebenarnya secara spek dan segala macam promising. Cuma gue masalah di satu nih. Apa? Desainnya. Desain ya. Iya, desainnya tuh kayak lu silakan googling ya kalau lupa ya. Redmi 10 5G. Nah, itu jadi desainnya tuh agak di mata gua ya, kalau lu yang nggak pernah lihat Redmi ya udah gitu. Cuman di mata gua adalah tuh sangat tidak premium menurut gua. Iya sih. Walaupun ini bukan flagship loh by the way. Iya, Cuman ini ya Redmi menurut gua, Note tuh ya. Iya, Redmi Note. Cuman maksud gua kayaknya agak gimana gitu Redmi Note ini desainnya gitu. Cuman ya. kabarnya ada nggak sih, Ger, kayak yang pengecasan cepet itu 100 berapa watt tuh? Yang 210 watt itu bakal masuk nggak sih? Oh, yang si Explorer. Iya. Explorer gue nggak tahu. enggak ya? Kayaknya Itu enggak masih tuh. di Cina doang ya? Gue sih mikirnya kayak Explorer tuh SE dah jatuhnya deh, kayak special edition gitu. Mungkin kali ya. Iya, kayak tahun-tahun berapa gitu mungkin. Ya gue sih berharap banget masuk sih. Iya, itu soalnya menarik banget emang. Iya, menarik banget itu ya. Cuman ya ini yang baru kecium, baru yang tadi aja yang gue sebut. Nah, kita ngomongin desain
desain, ada juga kamera bumnya yang gue masalahin tadi tuh, dia itu spek kameranya, maksud gue itu spek kameranya. Spek kamera kalau Reno yang biasa itu ya 46 megapiksel lah gitu. Yang 12 Pro-nya itu pakai IMX766 sama kayak ini, bagus 50 megapiksel. Cuman yang Redmi Note Pro Plus-nya dia yang asik udah pakai ISOCELL 200 megapiksel. Ini baru HP dong. Dengan chipset yang baru dong itu ya. Ini mantep banget nih. Jadi ini semoga aja nih ya Xiaomi masukin Redmi-nya dengan spek yang benar. Dan harganya juga wajar. Spek yang benar kayak gimana? Lo ngerti dong? Kepancing aja. Lo ngerti dong? Iya. Ini waktunya Xiaomi untuk menghajar soalnya cuy. Iya gitu, bahkan gue dapat kabar ya dari denger lah, ada sebuah techtuber yang ngomong ke kayak orang marketingnya gitu. Ya? Kayaknya PR Xiaomi tahun ini nggak begitu berat. Betul. Karena lawannya sudah membadut. Tapi nggak badut-badut banget lah gitu ya. Tapi ya seperti itulah. Iya. Ya Redmi Note 12 ini gue rasa adalah pilihan yang pas juga loh. Karena lihat harganya juga kayaknya kayak yang Note 12 nih kira-kira di 3,3 jutaan gitu ya. Yang Pro-nya di 4,6 jutaan, yang Pro Plus-nya yang menarik banget itu di 5 jutaan. Harusnya. Dan ini adalah kalau beneran segitu harganya, habis Anda. Maksudnya pasti tahu dong kemana gitu. Ya udahlah gitulah ya. Tapi ya jadi saran kita adalah sebenarnya ini kenapa diangkat lagi karena salah satunya adalah video kita entah kenapa Redmi Note 11 itu naik. Redmi Note 11 5G itu naik ya karena kabarnya 695 gitu, speknya juga bagus, ternyata bagus. Dan dicari juga harganya masih masuk akal gitu. Jadi menurut gua untuk lu yang mau beli Redmi Note 11 kayaknya tahan dulu sih. Bener sih. Ya nunggu 12 dulu nggak sih? Iya, karena sebentar lagi kabarnya. Iya, sebentar lagi ya. Lu udah buru beli, tiba-tiba keluar. Iya, jangan sampai Anda itu menyesal. Tau gini gua beli dulu. Iya. Makanya lo update dong. Ya karena untuk chipset yang Redmi Note 12 ini menarik-menarik ya. Jadi kan pakai 1080, kalau nggak Snapdragon 4 Gen 1. Iya, 4 Gen 1. Itu berbeda ya, yang perlu banget ditunggu gimana performance-nya gitu. Iya, kan. beda banget gitu. Gak cuma 695, 920, ya biasa-biasa aja. Ya gitu. udah gitu. Ini bener-bener latest chipset yang menurut gua emang patut ditunggu menurut gua tuh gitu. Atau kalau misalkan kalian pengen yang speknya sama kayak tahun kemarin udah ada ya, kemungkinan ada di segmen Poco-nya. Bagus sekali ya, karena Poco X5 ini Poco X5 ini adalah salah satu permintaan maaf Poco karena X4 kemarin nggak ada. Gitu jadi gimana Ger untuk X Poco-nya? Iya, X5 Poco ini sebenarnya ya rebranding dari Redmi 12, cuman yang versi ekstrim kalau nggak salah gue juga lupa ada. Tapi di sini tuh spek yang menarik adalah dia pakai Snapdragon 778G. Ini ada yang kalau lu lihat namanya sangat harum chipsetnya 778 ini. Betul sih ya. Iya. Memang sih ya. Dan dipakai di banyak handphone yang kemarin juga. Yang kemarin juga dan itu dipakai handphone flagship, ditaruh di HP mid. Medium ke atas lah Iya, ya. Upper mid. Upper mid lah. Sekarang dipakai ke mid gitu di Extreme Edition. Wah, gokil banget sih menurut gua. Gua rasa Poco ini juga akan menang banyak ya dan kabarnya kalau lu nunggu ini sekitar harusnya bulan depan. Jadi ini kurang lebih sama si Xiaomi Redmi kemarin. Iya, Xiaomi Redmi 12. Iya. Ya cuma nih kalau menurut gua dari X5-nya ini bakalan jadi challenge yang besar juga buat Poco. Pertama, dia nge-skip si X4-nya. Ya walaupun X4-nya itu menurut gue chipsetnya biasa banget ya kan. Udah, gitu. Ya sekarang X5-nya bakalan hadir yang mana sebenarnya kalau kita balik lagi ke X3-nya, X3 Pro itu kan hadir dengan seri chipset flagship 800 series 860. Nah, ini 778 nih. Nah, gue penasaran gimana sama si X5-nya ini hadir nih. Oh iya sih sebenarnya. Iya juga ya karena lu mention kok masuk ke mid ya dia itu. Nah, itu dia. Memang kalau misalnya kita lihat lagi, kita tarik ulur lagi ya, pilihannya apa coba? Masa 8 Gen 1? Nggak mungkin. Nggak mungkin 8 Masa 888? 888? Mau ditukar apa lagi? Iya, tukar apa lagi gitu 888. Anda sama F5 ntar ya? Iya, F5 ntar. Itu nunggu ke 60 dulu. Gimana? Oh iya juga ya, bener juga ya. Makanya kenapa banyak yang bilang kenapa nggak 860 ya? Nah, itu dia. Oh iya. Jadi harusnya sih sebenarnya paling bener X5 tuh
ya pakai Gen 8 lagi sebagai Iya. flagship killer gitu. Flagship killer sih. Cuman ya nggak tahu nih. Cuman 778 setelah kita coba di video kita Samsung ya oke lah untuk main game. Ya lumayan. lumayan. Sekali lagi gimana nanti si Poconya? Ya gue sih harapnya minimal tuh handphone bukan handphone matot lagi sih. Oh iya itulah ya. Itu Udahlah. salah satu yang perlu diperhatiin. Iya sama perlu Poco. perhatiin walaupun SC kalian itu bagus, cuman menurut gua matot itu masalah yang bener-bener gede banget sih. Iya, kalau bisa handphone tuh jangan sampai masuk SC sih. Oh iya bener sih. Ya iyalah. Bener ya buat Zero mistake. Iya gitu. zero mistake. Masa bikin handphone buat SC? Iya, engineering yang baik adalah engineering yang jarang ke ruang maintenance. Bener kan, gak ada masalah. Iya, gak ada masalah tandanya. Iya. Gitu. Tapi ya gitu lah. Sekalian kita tebak-tebakan lah. Kira-kira Poco X5 ini harganya berapa nih? Bulan depan nih harusnya nih. Ya coba kalian komen ya, kalian komen harga Poco X5 X5 Pro atau ya X5 X5 Pro, X5 Pro. X5 Pro ini harganya berapa? Cuman kalau di terbakan kita, kalau gua itu di harga 5 juta. Iya sama gue 5152 sih Ya, kayaknya. ya setidaknya dia itu harus di bawah 12T. Oh iya, iya itu jelas banget tuh. Iya, yang pasti itu harusnya 12T. Kalau misalkan harganya mirip-mirip 12T, X5 gagal. Soalnya kan kalau misalnya kita 778 kan harganya tentu 6 ke atas kan Iya, ya. naik, Masih naik. mahal kan. Mahal banget. Jadi ya gua ngarep sih ya di 5 juta itu udah lumayan banget buat Poco ngeluarin si X5 Pro. Oh iya sih, gua rasa ini jadi kebangkitan kembali Poco Extreme gitu. Harusnya kita lihat aja nih. Pokoknya kita lihat harganya Poco berapa, yang jelas patut ditunggu itu aja lah gitu. Iya, cuman satu hal yang nggak perlu ditunggu nih ya. Yaitu ya yang kemarin rilis hari Selasa malam. Iya, yang tiba-tiba muncul, ya masuk akal gitu. Ini nih gue sebel banget sebenarnya. Maksudnya kayak ya pertama nih ya dia launching tanpa ada event besar lagi. Oh iya ya, aneh Gak banget tahu sih. nih budget terbatas atau memang produknya biasa aja. Iya. Ditambah si Tim Cooknya nggak ada juga di videonya, yang kabarnya juga ya habis dipotong gaji 40% gitu ya. Jadi nih Apple mau kemana tahun ini nih? Diawali dengan hal buruk banget. Tim Cook ngambek. Tim Cooknya, gaji gue dipotong. 40% lu gila. Lumayan loh. Lumayan banget tuh dari 100 juta per tahun lu. Ya walaupun tetap kaya kan. Iya, walaupun tetap kaya, walaupun dia dipotong gak akan kaya lu juga, gak akan tiba-tiba masak mie, gak akan. Nggak akan. Rokoknya 13.000 gak akan, tetap kaya dia mah. Coba ya, pasti ngambek lah Pasti dia. tetap ngambek lah gitu, iya. Cuman nih ya kalau kita bahas lagi, Apple kemarin tuh baru aja merilis lineup barunya ya, yaitu ada Mac Mini M2, terus ada Mac Mini M2 Pro, terus ada MacBook Pro M2 Pro dan juga MacBook Pro M2 Max. Jadi ada dua produk baru dan juga 2 chipset baru. Ya. Oh iya gitu ya, dimana harganya kalau di itu katanya 100 jutaan. Oh, kalau dihitung-hitung bisa sampai ya maksimalnya ya. Maksimal, aduh ngeri banget ya. Kamu gini loh, MacBook tuh gue rasa entah kenapa gue ngerasanya tuh nggak niat jualan laptop sih di sebenarnya. Bener, ya gue juga gimana ya, gue aja pas lagi abis launching tuh gue langsung posting di Discord itu, di Discord kita Di gitu Discord kayak. kita jangan lupa join, jangan Iya lupa. betul, jangan lupa itu. Karena gue nggak suka aja gitu sama permainan si M2 dan M2 Max. Iya. Dan sesuai juga sama yang gue prediksikan pas M1 kemarin. Gue ngobrol sama Erwin, kalau misalkan M1 Pro sama M1 Max aja sebagus ini, buat apa ada M2 lagi gitu? Oh iya, masuk akal. Ya bener, hasilnya cuma peningkatan performance yang benernya yang kita nggak butuhin sama sekali. Iya, yang dimana juga kalau ngeliat desainnya, kalau ngomongin itu ya sama aja. Sama aja pula, iya. Harusnya nih dari segi chipset, menurut gua dia itu harusnya ya bagusnya kalau misalkan ada fitur baru, teknologi baru itu oke. Peningkatan performance udah nggak perlu lagi, karena ya udah M1 tuh udah top of the line saat ini gitu. Jadi ya kurang. Kalau produknya harusnya ada bentukan baru. Misalkan Mac Mini, gue sih ngarepnya ada colokan depan. Itu jelas juga tuh. Kalau kita bahas Mac Mini, itu walaupun dia peningkatannya bisa 15 kali speednya dibanding yang Gen 1, kalau misalnya menggunakan M2 Pro-nya, tapi kalau lihat dari iklannya, yang mana itu si Apple menunjukin satu Mac Mini digunakan oleh 5 orang, di geng-beng 5 orang, itu flow-nya besar banget. Kenapa tuh? Itu minusnya ya saat mereka mengganti-ganti penggunanya, dia itu ribet colokin ke belakangnya, ganti-ganti IC. Itu kelihatan banget itu kalau Mac Mini tuh flow-nya ada di situ. Apa dia harus punya eksternal gitu kali ya? Ya pastinya, harusnya dia tinggal pasangin aja dong. Cuma kan dia nggak mau gitu. Oh gitu ya. Ya, itu dia. Walaupun emang katanya sih ya, gue dengar-dengar si Mac Mini yang M2 ini emang agak ditunggu kan. Karena Ya. yang terakhir kan Intel kan, Intel tertingginya. Nggak mereka. ada si Ada. M1-nya ada. Ada M1-nya. Jadi ya Bukan M1 Pro. ya lumayan menggugah selera apalagi harganya
Di sini tuh $700. Bener, murah. Murah gitu. Yang gue tangkap sih ya, ini pendapat gue pribadi ya, gak tahu si Aldi. Kalau gue sih mikirnya dia nggak niat jual laptop, cuma mau nyikat pasar bawah. Iya. Bisa aja sih menurut gua untuk sebuah desktop ya, desktop mini dan yang powerful juga gitu ya. Cuman ya itu, ya kan walaupun semini-mininya gitu, orang juga pengen ke simplicity sih. Oh iya benar-benar. Shortcutnya gitu, cara mudah. Lu udah beli barang mahal, barang murah pun kalau dibuat ribet menurut gua agak kurang gitu. Iya. Anggap aja gini, lu beli Mac Mini, terus ditambahin lagi hub, emang lu kira hubnya itu cuma 100.000? Iya. Barang Apple gak ada yang murah. Iya, gak ada yang murah, gak ada yang murah. Itu dia, makanya itu salah satu flaws-nya Apple tuh, udah jelas banget ya. Tapi ini keren ya, untuk di Mac Mini akhirnya ada chipset Pro-nya. Soalnya kemarin cuma M1 doang setahu gua gitu ya. Dan kalau ngomongin M2 Pro-nya, ini spesifikasinya juga lumayan peningkatannya. Pertama dia masih pakai arsitektur 5 nanometer sama kayak M2 basisnya. Dia sekarang udah memiliki unified memory sampai 32 GB dan 200 GB memory bandwidth-nya dengan konfigurasi 12 core, 8 high performance dan 4 efficiency core, yang mana ini mendapatkan 20% peningkatan daripada M1 Pro sebelumnya, dan juga 19 core GPU-nya ya, yang mana ini peningkatannya 30% dari M1 Pro juga. Sedangkan yang M2 Max ini 5 nanometer manufacturing-nya juga, terus juga unified memory-nya bisa up to 96 GB ya. Gak tau buat apaan tuh 96 GB. 200 GB juga memory bandwidth-nya. Untuk konfigurasi 12 core, 8 high performance dan 4 efisiensi sama, tapi untuk GPU-nya ini 38 core ya, gede banget, 30% daripada M1 Max gitu. Ini keren banget. Ini sebenarnya secara spek emang menggugah selera ya, cuman karena ngelihat hal-hal yang lain kayak harga kayaknya emang kurang ya gimana. Ya kalau dari segi harga sih harusnya ya so-so lah. Iya gitu so-so lah Pasti itu ya. lu beli. Ya kita MacBook Ya. lah ya. Cuman ya verdict dari gua untuk saat ini, lu jangan beli M1 ya kalau lu masih punya M1. Karena tidak worth it sama sekali, karena ya performance-nya sama aja gitu ya. Lu nggak bakal mendapatkan performance gain kecuali memang pekerjaan lu itu meningkat. Oh iya. Ya meningkat workflow-nya gitu ya. Terus juga kecuali nih ini bakal jadi menarik kecuali memang lu belum punya barang-barang Apple. Ya buat starting awal lu ambil M2 ya pasti worth it parah. Oh, kalau udah pegang M1 kayaknya kalau lu ke M2 agak-agak gimana gitu ya. Kalau Cuma buang duit doang ya gitu ya. Iya. Masuk akal sih ya. Ya jadi seperti itu sih, gue kurang suka. Masalahnya memang Apple ini kurang apa gitu nih di sini tahun ini nih. Iya, bahkan dari tahun kemarin gitu. Tahun kemarin kan dia juga launch soal iPad-nya kan nggak pakai diem-diem. Bener kan? Iya. Diem-diem kayak malu gitu. Apa karena gue lagi kemarin kan wah Gary lagi udah nggak usah. Jangan-jangan Tim Cook gajinya dipotong gara-gara gue ngomongin Apple. Gak ada yang tahu kalau 40% buat gua kan gede banget. Bisa dong coba dikit. Iya, bagi-bagi ntar main mie ayam gacoan kan. Oh, seperti itulah. Ada ya gua rasa sih berita kali ini tuh sebenarnya banyak gitu. Akan sangat banyak kalau lu cek Discord. Lagi-lagi kita ingatkan ya, Discord kita tuh lagi banyak banget berita karena ada leaker dan teman-teman juga aktif di sana. Iya. Dan tidak ada rules, jadi lu silakan lu posting apa aja kecuali yang sara atau bokep ya, lu buat apa dong gitu. Kalau bokep DM aja nggak Ya, kalau bokep boleh lah personal. Enggak. Enggak lah, bercanda lah. Tapi Ya. kalian dibolehkan juga kalau misalnya nanya-nanya seputar handphone kalian, laptop kalian itu boleh banget ya. Iya, Kita boleh buka banget. diskusi aja di sana. Siapa tahu ada yang ngerti, ya saling sharing aja di sana. Saling sharing aja, kemarin juga kayak ada yang nanya-nanya gimana-gimana ya, gue bantu lah, atau minimal gue bantu lah gitu, kayak Iya. gue cariin lah itunya. Pasti ada jawabannya nanti. Gitu. Oke. Tapi ya seperti biasa di akhir berita kita kali ini pastinya ada Pacul of the Week. Pacul of the Week. Di sini kita udah ambil Pacul of the Week dari minggu kemarin ya, ada 3 orang dan juga buat kalian pengen masuk ya jangan lupa untuk komen ya. Jangan lupa untuk komen ya, yang Ya, menarik videonya. gitu. Dan untuk komen pertama di sini gue bakal baca ya. Di sini ada dari Liam Pasha ya. Ini 2 orang kenapa asik banget ya. Vibes-nya sampai masuk ke yang nonton gitu. Mas Gary dan editor di bagian pas Mas Gary julid ya, kalian berdua layak dapat applause yang banyak. Keren. Iya, fun fact. Iya. Fun fact aja. Editor tuh kemarin Aldi juga nih. Jadi gue dapat 2 kredit. 2 kredit gitu. Karena Mas Eko itu kan baru nikah. Iya. Kan nggak mungkin baru nikah langsung edit dong. Iya. Tuh orangnya di samping tuh dengerin Dia tuh. lagi edit bininya. Iya, lagi bersenang-senang dia kan walaupun waktu balik editan banyak.
Tapi gitulah. Jadi ya emang itu tujuan kita gitu, ngobrol teknologi tuh gak harus yang kaku banget. Iya, ya kan? benar. Kita cuma bahas-bahas soal berita yang terkini gitu, cuman secara yang kayak ngobrol. Jadi gua pengennya tuh kita tuh kayak lagi nongkrong lagi. Iya, benar-benar. Nggak semuanya harus dibikin berat gitu ya. Iya, ada lagi nih pertanyaan kedua dari Batu Kali. Kok namanya Batu Kali ya? Jadi kalau dikasih ngerosting bangke bener emang. Iya emang gitu. Lu percayalah ya. Ini masih ngomongin ya. Ini beberapa komen juga masih banyak. Bang roasting A, roasting B gini loh. Gue tuh pengen ngerosting sebenarnya gitu. Sebenarnya cuman karena banyak barang pengen masuk. Jadi agak ditahan gitu. Kalau roasting sebenarnya lu tunggu aja ya. Pokoknya stay tune aja pasti ada. Iya. Tenang aja gitu. Kalau udah sebel banget gue nih kayak PWM tadi, nah itu pengen banget gue ngomong sebenarnya. Cuman ya sabar, ada waktunya semua. Bener, dan nggak semuanya itu sebenarnya bisa di roasting kan. Iya. Maksudnya ada beberapa hal yang kayak kalau bisa kita roasting jadi maksa gitu Iya, kan. jadi kayak terlalu lu maksain lo gitu, malah kocak. Yang bener-bener harus tunggu, bener jadi resah banget gitu sama barang gitu. Resah barang-barang atau kejadian Nah, gitu. Nah, ada lagi nih dari akun YouTube. Iya, akun YouTube namanya. Fotonya foto apa nih anjing? Underbook lagi Wah, ya. fotonya kacau. POV. Iya, ini nih bacanya nih. Iya. Sudah biasa BBK Group. Ini kita ngomongin Realme kemarin ya. Iya, Realme kemarin. Sudah biasa BBK Group, harga mahal spek rendah, harga tinggi spek menengah. Aduh. Jadi sekedar info ya, mungkin ini nggak ada, mungkin sedikit yang tahu atau lu udah tahu cuman diem aja. Gitu. Ya, ini aja lah kita asumsi sebenarnya. Asumsi aja. Jadi ini asumsi ya, disclaimer nih asumsi gitu. BBK itu kan banyak, ya kan? Iya, ini nasi bebek. Wah, kacau balau tuh. Ya udah. Iya, BBK, jangan pakai M ya, BBKM jadinya. Ntar nggak boleh keluar. Iya. PPKM. Nggak beres nih. Ya, BBK itu kan grupnya banyak, lu kalau bisa search juga kayak ada Vivo, Oppo, Realme lah. Realme gitu masuk. Ya. Salah satunya lah gitu lah. Dan kayaknya sih asumsi kita adalah Realme 10 kemarin kan bagus ya. Itu bagus loh menurut gua. Itu untuk harga untuk G99 gitu kan. Bener-bener ngehajar ya yang udah keluar-keluar tuh mantep banget. Bagus banget. Itu udah pasti jualan gitu. Nah, makanya mungkin kayaknya Realme di Indonesia tuh agak dikorbanin sama BBK Group kayaknya gitu. Kayak kalah arisan dia. Iya gitu kalau bisa. Jadi kayak pengen naikin brand-brand yang lain. Ya ini analogi tuh kayak K-pop lah. Ini kan cuma teori aja kan. Iya. K-pop itu tuh kalau lu perhatiin ada yang hiatus gitu kan, terus ada yang naik. Nah, itu memang strategi aja sebenarnya. Ya, tapi Iya. kan ini cuma asumsi doang. Asumsi aja. Asumsi aja. Ya, siapa gitu. tahu masalahnya ini kita lihat dari style awalnya ini kurang bagus banget nih. Iya, kurang bagus banget ya. Menurut gua kurang bagus nih ya. Apalagi Piala Dunia kemarin nggak cuan. Tapi ya gitulah ya. Jadi siapa kira-kira tahun ini yang dibagusin sama BBK Group? Coba Iya. kalau kalian bisa nebak, komen aja di Komen di bawah. bawah. Siapa ya? Kalau menurut gue sih tahun ini bakal jadi tahunnya si Vivo sih. Iya, Vivo atau Oppo sih dua itulah kayaknya. Menurut gue sih Vivo lah. Iya, Vivo sih harusnya ya, karena Ya, harus bounce back buru-buru sih kalau Ya nggak. seenggaknya biar kacau. kita kenal aja produk Vivo. Iya sih ya. Vivo pasti bagus banget loh. Iya. Vivo adalah HP terbaik di dunia. Wah, gitu. Jadi buat kalian yang mau masuk Past of the Week, jangan lupa untuk komen kontribusi di setiap Bego Teknologi ya. Iya. Pastinya komen terbaik, komen yang unik pasti bakal kita ambil. Kita ambil gitu. Yang penting lu komennya jangan yang aneh-aneh atau lu scammer. Itu nggak usah. Iya. Nggak akan Iya, works iya, juga iya. ke kita. Ya jadi ya udahlah untuk Bego Teknologi kita hari ini. Sorry ini untuk hari Kamis ya, random banget gitu ya. Dan jangan lupa karena Aldi sakit, iya. karena Aldi sakit juga kemarin. Semoga kalian sehat-sehat semua. Ya betul ya, kalian bisa jaga kesehatan. Ini cuaca panas banget, malamnya hujan. Gak masuk akal ya, Bang. Emang nggak masuk akal gitu Jakarta gitu ya. Emang paling bener ke Jerman. Iya enak gitu ya. Iya. Ketemu kecap. Nggak jelas lu. Ya udah mungkin aja dulu Bego Teknologi kita. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ada di TikTok, Facebook dan juga Discord dan juga Instagram. Dan join Discord kita ya. Iya, jangan Yang- lupa. Jangan lupa untuk join Discord. Ini berantakan banget sih endingnya, pokoknya cek aja Discord kita, itu kita Discordnya rame banget. Kalian juga ikut join aja, nggak ada senioritas, kalian masuk aja. Kalau misalkan ada orang yang batu sama kalian, DM kita aja. Iya, slow aja. Akan Kita saya bakal- kasih kata-kata mutiara. Iya, tenang aja guys, tenang aja. Yang penting gue pengen itu server rame. Gitu. Iya, saya rame dan kita balik lagi. Gue selalu ingetin kita tuh nggak pengen jadi ada hubungan untuk kayak kreator sama viewers atau Nggak kayak ada. fans enggak. Sama semua. Sama semua, kita jadi komunitas aja udah Yes. asik-asikan bareng, ngelik di situ. Wah, enak banget kayaknya Iya. gitu. Jadi mungkin itu aja
aja. Di sini ada gua Aldi dan sebelah gua ada Gary, di belakang kamera ada Aldira. Sampai jumpa di Bego Teknologi Selasa depan. Bye bye.